Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Alhamdulillah hari ini Suza masih dikasih kesempatan untuk men-share materi tematik tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita tambah satu doa lagi ya. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, jadikanlah aku faham dalam urusan agama. Amin. Semoga kita semua difahamkan dalam urusan agama ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik fokus ke pembelajaran IPS. Di sini kita akan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, sebelum kita masuk ke negara ASEAN, coba lihat gambar yang ada di bawah ini. Negara apa saja yang terdekat dengan negara kita? Negara mana saja yang menjadi tetangga negara Indonesia? Ya, ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, Singapura, ini kita Indonesia. Terus ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Jadi, ada berapa tetangga negara Indonesia? Ya, ada 9 ya. Ditambah dengan Indonesia menjadi 10 negara itu merupakan anggota ASEAN. Apa itu ASEAN? Nah, ini merupakan kepanjangan dari ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yang artinya adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau perkumpulan bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara, yang tujuannya untuk kerjasama di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi 10 negara tadi itu bekerja sama, saling tolong-menolong. Nah, itu kan merupakan tetangga, harus seperti itu. Kapan terbentuknya organisasi ASEAN? Yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 atas dasar deklarasi Bangkok. Ya, jadi perjanjiannya dibuat di mana? Dibuat di kota Bangkok, negara Thailand. Siapakah 5 tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok? Itu ada Adam, ada Malik, terus Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, Tanat Koman, dan Narcisco Ramos. Apa tujuan ASEAN dibentuk? Ya, itu untuk memajukan kehidupan sosial budaya, geografis, ekonomi, dan politik dari 10 negara yang termasuk di anggota ASEAN. Nah, pertama kita akan masuk tentang negara Malaysia. Nah, ini merupakan bendera negara Malaysia, dan ini merupakan menara kembar Petronas. Menara kembar Petronas ini merupakan ikon dari negara Malaysia. Sekarang kita akan mencari tahu tentang keadaan geografis Malaysia. Nah, Malaysia itu dibagi 2. Ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur. Luas negara Malaysia kurang lebih 330.803 km persegi. Penduduknya kurang lebih 31.746.000 jiwa. Keadaan alamnya sama seperti Indonesia, punya gunung, pegunungan, dataran tinggi, laut, selat, dataran rendah, sungai, pantai, dan tanjung. Kalau negara Indonesia itu lebih luas daripada negara Malaysia. Oke, sekarang kita masuk tentang kehidupan sosial budaya Malaysia. Ya, bisa kalian lihat, negara Malaysia itu suku bangsa yang banyak mendiami negara Malaysia adalah Cina, Melayu, dan India.
Melayu itu merupakan suku yang terbanyak yang berada di Malaysia. Nah, bahasa yang digunakan kesehariannya di Malaysia itu bahasa yang paling pertama, bahasa yang sering digunakan itu bahasa Melayu. Terus kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa kedua yang mereka gunakan sebagai bahasa perdagangan atau bahasa untuk sehari-hari, karena mereka di sana bukan hanya orang Melayu saja, tapi banyak. Jadi itu menjadi bahasa kedua di sana. Terus agama mayoritas di sana adalah agama Islam ya. Sama seperti Indonesia ya. Sekarang kita ingin mengetahui tentang kegiatan ekonomi penduduk Malaysia. Ya, yang pertama adalah pertanian. Terus kegiatan ekonomi penduduk Malaysia ada perindustrian. Terus ada pertambangan, kemudian ada perdagangan. Kira-kira sama nggak dengan yang ada di Indonesia? Sama ya, di Indonesia juga ada pertanian, perindustrian, pertambangan, dan perdagangan. Nah, kita lihat hasil dari pertaniannya apakah sama juga dengan Indonesia? Ya, di Malaysia juga pertaniannya ada yang menghasilkan teh, padi, kopra, lada, karet, dan ada juga sawit. Nah, kira-kira ini sama dengan Indonesia? Ya, sama ya. Indonesia juga pertaniannya menghasilkan ini. Nah, ini hanya sekedar contoh dan masih banyak lagi hasil pertanian yang ada di Malaysia. Kemudian kita masuk di hasil pertambangan. Hasil pertambangan yang ada di Malaysia itu ada biji timah, ada bauksit, terus ada biji besi, dan ada minyak bumi. Nah, ini merupakan barang mentah yang akan nantinya mereka olah menjadi timah, bauksit, besi, dan minyak bumi. Minyak bumi seperti minyak tanah itu nanti akan mereka olah. Ini masih mentahnya. Selanjutnya, perindustrian itu di sana menghasilkan barang elektronik, ya bisa seperti HP, bisa seperti setrika, ya barang-barang macam-macam barang elektronik ya, ada kulkas, AC dan sebagainya. Nah, kemudian ada baja. Nah, baja ini bisa diolah banyak macam ya. Kemudian politik di negara Malaysia, di kepala negaranya yaitu sultan. Kalau di Indonesia presiden. Terus mata uang negara Malaysia ringgit. Kalau Indonesia mata uangnya yaitu rupiah. Terus kepala pemerintahannya di Malaysia adalah Perdana Menteri. Ya, sama di Indonesia juga Perdana Menteri. Nah, hari kemerdekaan negara Malaysia yaitu pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Mereka bebas dari jajahan Inggris. Kalau di Indonesia, kapan hari kemerdekaannya? Masih ingat? Ya, 17 Agustus tahun 1945. Jadi, yang mana lebih duluan merdeka? Negara Malaysia atau Indonesia? Sekarang kita lanjut. Pada tahun 1400-an, wilayah di Selat Melaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Kenapa bisa diperebutkan? Ya, karena sebagai pusat perdagangan tentunya di sana banyak sekali hasil-hasil bumi ya, yang makanya mereka kuasai. Mereka ingin kuasai seluruh perdagangannya. Terus pada tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Terus tahun 1641 Belanda mengambil alih. Kemudian tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Lalu tahun 1824 Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Wow.
Kemudian pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, Jepang ternyata sempat menduduki Malaka. Namun, Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaya. Nah, pada tahun 1957, alhamdulillah, Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Nah, itulah proses dari awalnya negara Malaysia dijajah, kemudian atas izin Allah, alhamdulillah negara Malaysia merdeka. Nah, negara-negara ASEAN itu adalah negara-negara terdekat bagi negara kita. Hubungan yang baik antara negara ASEAN akan terbentuk jika negara tersebut siap saling membantu dan saling bekerja sama. Begitupun kalau di lingkungan rumah ya, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, kalau misalnya hubungan baik, itu kita pasti akan saling membantu, bisa saling bekerja sama. Nah, di sini juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah, Allah menciptakan kondisi geografis setiap negara itu beraneka ragam agar mereka saling membutuhkan. Dengan demikian, terciptalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kerjasama yang baik di antara negara-negara ASEAN akan mempercepat kemajuan di berbagai bidang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa. Apalagi bekerja sama atau tolong menolong dalam permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, jadi di Malaysia itu ada sesuatu yang tidak dimiliki di Indonesia, begitupun sebaliknya di Indonesia ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Nah, sebagai tetangga harus saling melengkapi, harus saling tolong-menolong, dan harus saling bekerja sama. Nah, seperti tadi yang Ustazah bilang, tujuan dari negara ASEAN yaitu saling tolong-menolong agar negara-negara mereka itu sama-sama menjadi maju. Ya, kemudian ada lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, jadi apa tujuannya Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku? Ya, supaya kita saling mengenal ya. Menjalin persahabatan dengan orang lain dari berbagai suku dan bangsa merupakan seruan agama. Mereka berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya berbeda. Allah mengingatkan bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya ya. Jadi Allah itu mengingatkan kita bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya, bukan karena dia dari suku ini, bukan karena suku ini, ya, tapi ketakwaannya kepada Allah. Jadi mari kita jalin persahabatan dengan tetap menjaga jati diri kita sebagai seorang Muslim, ya, tidak boleh membeda-bedakan suku ini dengan suku ini, ya. Nah, sekarang saya kasih kuis ya. Kuisnya kalian cari apa sih budaya positif yang ada di negara Malaysia yang bisa kita ikuti di sini di Indonesia, yang bisa kalian terapkan di rumah ya. Terus yang kedua, coba kalian gambarkan atau tuliskan apa perbedaan dan persamaan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Ya, digambar di sini ya, dituliskan pada diagram di bawah ini. Di Indonesia, apa bedanya dengan di Malaysia? Kalau ada yang sama antara Indonesia dan Malaysia, tulis di bagian tengahnya. Oke? Semangat. Ya, karena materinya sudah selesai, sebelum kita akhiri, ayo kita baca doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'alamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin.
Lalu kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan ya. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.